Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Vina dan juga Eki. Hari ini bagian yang pertama kita lihat adalah terkait dengan pengajian yang dilakukan di rumah Peggy Setiawan. Yang uniknya dalam peristiwa ini pun juga ada dihadiri oleh Saka Tatal beserta keluarga, terus juga keluarga dari ketujuh terpidana. Kita bisa melihat ya, Saka Tatal ini di sini kelihatan bahagia banget sih, walaupun dia tidak banyak berbicara seperti karakternya kita lihat di berbagai wawancaranya di media, tetapi Saka Tatal tuh senyumannya di sini udah tidak kosong lagi. Ini menggambarkan bahwa sepertinya dia ngerasa yakin ada harapan yang sangat besar sekali, dia punya keyakinan yang sangat tinggi bahwa sepertinya dia akan memenangkan dalam PK atau peninjauan kembali yang akan digelar sidang perdananya kalau tidak ada perubahan adalah tanggal 24 Juli nanti teman-teman. Dan Saka Tatal pun juga mengatakan beberapa poin bahwa alat bukti ataupun juga novum ya, alat bukti baru yang disiapkan dari timnya ini sekarang sudah ada 4 hal, dan keempat hal ini salah satunya adalah dari hasil putusan sidang peradilan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung bahwa dia akan mengatakan bahwa Saka Tatal bukanlah pelakunya, tetapi hasil putusan sidangnya lah ini yang nanti akan dikategorikan sebagai surat yang akan dijadikan salah satu novum oleh timnya dari Saka Tatal. Dan Peggy Setiawan pun kelihatan banget dia sangat suportif dengan Saka Tatal, termasuk juga dengan 7 terpidana lainnya. Secara psikologi ini ngeberi kayak harapan yang sangat luar biasa baru bahwa ternyata keadilan di Indonesia itu masih ada, terlepas apakah nanti hasilnya diterima atau tidak. Tapi yang pasti secara pribadi aku sangat senang karena bisa melihat senyuman dan tatapan matanya Saka Tatal sudah terisi, tidak kosong lagi seperti kita bahas di beberapa video sebelum ini. Dan hari ini pun juga ada keterangan terkait dengan hasil tes DNA dari Peggy Cianjur. Ini ternyata hasilnya adalah 99,9% match. Peggy Cianjur adalah putra dari Cecep D. Setiawan dan juga Elisna. Kenapa kok cuma 99,9% Anjas? Siapa tahu 0,1%-nya adalah miliknya Pak Bupati katanya. Ya enggak lah, kalau dalam dunia medis 99,9% tuh nyaris 100% yang sudah dapat dipastikan bahwa ada kata-kata dugaan. Tapi ini sudah pasti ini adalah data saintifik yang tidak mungkin bisa terbantahkan lagi. Jadi untuk Peggy Cianjur yang selama ini diisukan bahwa dia adalah seorang putra yang sebenarnya adalah titipan ke supirnya seperti cerita-cerita sinetron, ini adalah salah satu bukti yang ngebantah semua itu. Dan kita lihat nanti apakah ini hasilnya akan memudarkan kecurigaan masyarakat terhadap seorang Peggy ini, ya itu nanti kita bahas di berikutnya. Terus juga terkait dengan keterangan dari salah satu keluarga dari 7 terpidana yang hadir dalam pengajiannya Peggy Setiawan, yang hari ini juga dia mendapatkan hadiah motor dari salah seorang warga, itu harus kita apresiasi. Keluarga dari 7 terpidana pun salah satunya mengatakan bahwa Pak Pasren tolonglah berkata yang jujur. Ya kita tahu ya, kita sudah lihat seperti apa penampilan Pak Pasren di sejumlah media massa. Memang beliau sudah cukup sepuh ya, terus juga ada putranya. Tapi hari ini aku melihat ada cuplikan tayangan yang wawancara Pak Pasren ini. Pak Pasren walaupun sudah sepuh tapi masih punya suara yang lantang. Ada beberapa hal kecil yang disampaikan yang dilakukan oleh Pak Pasren ini, kenapa kok dikesankan dia ini sangat sulit sekali untuk dicari, apakah dia kabur, apakah dia ngerasa bersalah, ketakutan. Yang poin pertama disampaikan dari Pak Pasren didampingi sama putranya Kavi ya, dia mengatakan bahwa saya tidak menghilang, tapi saya ada di suatu tempat. Saya merasa tidak nyaman di rumah. Jadi demi kedamaian dan juga kenyamanan hati saya, tidak tinggal dulu di rumah. Berapa lama? Kalau aku tangkap di sini sekitar sebulan Pak Pasren itu sudah meninggalkan rumahnya karena dia alasannya kasihan sama istrinya. Istrinya itu nangis mulu dan nangisnya karena apa? Apakah karena ngerasa bersalah, mungkin ada kebohongan di situ, ataukah nangisnya karena merasa tertekan dengan aksi dilakukan dari keluarga terpidana yang sering mendatangi untuk meminta statement dari Pak Pasren terkait dengan kejujuran. Ya, seperti keterangan dari keluarganya terpidana yang mengatakan bahwa Pak Pasren itu cuma bilang, pokoknya saya nggak mau ikut campur, urusannya semuanya
tanya aja ke Polres saat itu. Kesannya tidak ada etikat baik untuk menjelaskan apakah benar para terpidana yang ada 7 orang, 6 orang diantaranya yang menurut alibi mereka tuh sebenarnya tidur bersama putranya Pak Pasren, Kavi ya, di sebelah rumahnya yang juga masih bagian rumahnya Pak Pasren. Tapi semua itu dibantah. Pak Pasren bilang bahwa saya tidak pernah membukakan pintu untuk ke 6 orang tersebut yang masuk dalam penjara sekarang. Begitupun juga Kavi. Kavi mengatakan saya tidak benar malam hari itu tanggal 27 Agustus 2016 tidur bersama mereka itu tidak benar karena terakhir menurut Kavi dia tidur bersama para terpidana waktu ada acara 17-an saja, acara pemuda di kampung setempat. Dan di rumahnya Pak Pasren dikatakan bahwa baru pindah sekitar sebulanan, artinya selama ini walaupun kasus ini sempat viral dulu, kemudian off selama 8 tahun viralnya, baru kembali viral, artinya adalah dari timnya, mungkinkah dugaannya orang-orang yang pro dengan penyidik sudah memberikan wanti-wanti ke Pak Pasren. Pak Pasren kayaknya jangan tinggal di rumah dulu deh, diamankan dulu karena dengan antusias warga yang sekarang berubah ya. Kalau awalnya dengan kasus ini viral kan masyarakat itu simpati dengan keluarga Vina, mohon maaf almarhumah. Simpatinya adalah ini ada kejadian yang luar biasa tapi 3 orangnya masih belum tertangkap. Ini siapa sih sebenarnya gitu? Sepowerful apa orang tuanya sampai bisa 8 tahun kabur. Tetapi sekarang kalau kita melihat ini justru malah kebalikannya. Fokus dari masyarakat saat ini adalah sepertinya ingin membebaskan para terpidana 7 orang tersebut dan juga Saka Tatal agar namanya kembali pulih bahwa dia bukanlah pelakunya. Ya, kecenderungan kita nggak bisa pungkiri masyarakat itu menilai para terpidana itu bukanlah pelaku sebenarnya. Bahkan kalau dari keterangannya Kang Deddy Mulyadi ya, salah satu sosok yang aku nilai juga cukup berkontribusi dalam kasus ini dengan liputan-liputannya, ini pun juga mengatakan bahwa sebenarnya 3 DPO tersebut adalah hasil karangan dari salah satu terpidana yang bernama Sudirman. Yang Sudirman ini dikategorikan sebagai sosok yang mohon maaf agak sedikit unik atau karakternya itu spesial atau boleh dibilang ya kalian bisa nilai 4 kali tidak naik sekolah saat SD dan dia pun sampai usia 18 atau 17 baru lulus SD. Ya kalian bisa menilai bahwa ini bukan sekedar karena dia malas tidak mau sekolah, tetapi memang ada sesuatu hal yang kurang pas lah, mungkin IQ-nya dan sejenisnya. Bahkan juga waktu Peggy Setiawan diwawancara dengan salah satu ahli psikolog forensik ya, Reza Indragiri kan bertanya, ngobrol langsung. Ini saya lihat kok IQ kamu masa sih cuma 70-an berapa gitu kan ya, tapi kamu ngomongnya jelas, clear, ngerti, inget, masuk akal. Kok bisa IQ kamu cuma 70-an? Itu adalah hasil yang dibacakan oleh tim dari hukumnya Polda Jawa Barat saat memaparkan beberapa hasil yang disampaikan dalam persidangan pra-peradilan. Selain masalah IQ Peggy Setiawan juga kan dikatakan bahwa Peggy itu punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya kriminal. Ya, seperti aku bilang dulu ya, bahwa yang namanya Peggy dengan kondisi keluarga yang seperti itu, lingkungan, ekonomi, sosial, kan kita tidak bisa memilih mau dilahirkan dari lingkungan atau keluarga seperti apa. Itu adalah di luar kontrolnya seorang Peggy Setiawan. Ada keterangan juga yang cukup pedas dari mantan Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Alasan kekalahan dari Polda Jawa Barat, ada beberapa poin menurutnya Pak Susno Duaji, bahwa kurang profesional. Ini bukan cuma terletak, bukan cuma karena tidak mengikuti SOP-nya, tapi yang dilanggar itu banyak. Ada hukum acara pidana, bahkan sejumlah peraturan Kapolri dilanggar juga yang disebutkan dalam persidangan. Menurutnya mungkin karena ini the right man is not on the right place. Jadi artinya orang yang tepat tidak berada di tempat yang tepat. Mungkin cocoknya, kata Pak Susno Duaji, mereka tuh bukan di reserse, tapi mungkin di dapur atau cukup untuk antar-antar surat, karena kan tugas polisi itu banyak, tidak semuanya harus ke reserse begitu. Ini adalah sebuah sindiran yang sangat kuat ya. Memang Pak Susno Duaji waktu ketemu sama Peggy Setiawan ya, itu kan beliau pun sempat meneteskan air mata kan ya, waktu diketemukan secara langsung. Katanya kan beliau bilang begini, bahwa saya pun jenderal loh.
saya pernah dipenjarakan juga. Ya, kalau kalian cek di YouTube lah ya, pada saat Susno Duaji juga sempat melakukan perlawanan yang dikatakan dia kabur karena ada dugaan korupsi saat itu. Kalau nggak salah kasusnya lebih detailnya kalian bisa cek. Tetapi memang Susno Duaji juga punya pengalaman yang kurang mengenakan hatinya. Jadi kita bisa memahami nih kenapa Pak Susno Duaji ini cukup adalah salah satu karakter purnawirawan polisi yang cukup kontra dengan banyak hasil-hasil yang disampaikan oleh penyidik. Bukan cuma di kasus ini aja ya, tapi kasus-kasus sebelumnya pun juga kelihatan banget ada sebagian yang kontra. Jadi ya kita nggak bisa menutup mata, purnawirawan kan juga terpecah menjadi dua. Ada yang cenderung itu ngebela penyidik, ada juga cenderung yang bertentangan dengan hasil-hasil penyidikan. Kalian sudah tahu apa yang coba aku sampaikan di sini. Dan yang terakhir teman-teman, menurut aku pribadi, bahwa untuk ketujuh terpidana, terus juga untuk Saka Tatal, mereka harus benar-benar menjaga ini semua tetap dalam keviralan. Karena di Indonesia itu kita kita tuh butuh ya namanya kualitas dari tim ahli hukumnya, kualitas alat bukti dan sebagainya. Tetapi kualitas tersebut kalau tidak dibarengi dengan atensi dari masyarakat alias viral, itu agak sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Strateginya ini harus dimainkan. Kalau kita bisa contoh dari timnya Peggy Setiawan, yang timnya kuasa hukumnya ada 60-an. Mereka dibagi menjadi tugasnya beberapa hal. Pertama ada yang fokus kepada materi persidangan, tim pertama. Tim yang kedua adalah fokus kepada media, pemberitaan, dan sejenisnya. Dan nggak tahu ada tim yang lain yang mungkin kita tidak ketahui, tetapi ini adalah hasil kerja dari banyak orang. Tapi sekali lagi, menurut aku keviralan itu adalah nggak melulu hasil kerja dari manusia ya. Kita nge-push ini, kita ngebayar, atau apapun lagi tuh biarin viral, ya nggak juga. Tapi kan itu tergantung dari tangan-tangan Tuhan. Di Indonesia tuh kalau salah satu poin yang menurut aku kasusnya bakal viral adalah kalau ada satu hal yang sangat janggal sekali, yang melukai rasa keadilan masyarakat, apalagi orang kecil, biasanya ada trigger buat masyarakat, kayak ada kemarahan. Karena kita nggak bisa menutup mata ya untuk oknum-oknum yang dari kepolisian atau bahkan institusi lainnya, itu kan memang banyak dan masyarakat itu kayak api dalam sekam. Kelihatannya di luar tuh mungkin yang kritik-kritik, yang emosi paling cuma dikit, tapi sebenarnya yang kesel dengan oknum-oknum tersebut tuh banyak banget. Nah, makanya dengan adanya kasus yang kesannya adalah orang kecil melawan orang besar atau berkuasa, ini adalah kayak kita tuh tertrigger. Ayo, lawan terus, lawan terus. Itu sih menurut aku salah satu poin yang ngebuat sebuah kasus di Indonesia menjadi viral. Ada banyak kasus di Indonesia, tetapi kan yang viralnya sampai selevel ini pun juga tidak banyak ya. Dengan kasus Sambo, menurut aku jauh lebih besar kasus Sambo karena high profile, terus juga dengan banyak sekali drama yang terjadi di situ. Sementara itu bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.